Menunggit ke atas, Lepi dengan begitu sumringah menyambut para tamu yang khusus dia undang ke restoran ini. Tawa berseri tak pernah luntur dari bibirnya, yang mana membuat kedua orang tuanya merasa begitu penasaran. Ya, baik Lepi maupun Reinhard, mereka berdua sepakat untuk tetap tutup mulut dengan tidak memberitahukan kabar kehamilan Lepi pada kedua orang tuanya. Biar saja rasanya tidak afdol jika mereka tahu lebih dulu. Kak Lepi, semua mata langsung tertuju pada seorang wanita cantik yang datang bersama dengan satu keluarga paling berpengaruh di negara ini. Mereka semua balas melayangkan sapaan, terkecuali Lepita. Pelakor satu ini terlihat acuh bahkan tak peduli ketika Elia berjalan menghampirinya. Cak-cak, ibu hamil itu tidak boleh berada dalam suasana hati yang buruk. Kak Lepita, nanti bayimu bisa lahir dengan bibir mengkerut seperti bokong ayam. Bisik Elia. Dia lalu tersenyum saat mendapati mata Lepi yang membelalak sebesar jengkol. What? Dari mana makhluk kecil ini tahu kalau aku sedang hamil? Apa jangan-jangan dokter itu yang memberitahunya? Ah, itu mustahil. Dia tidak akan berani melakukannya tanpa seizin Reinhard. Tapi kenapa Elia bisa tahu? Gabrieli langsung menoleh karena ibunya begitu mendengar apa yang dipikirkan oleh Lepita. Kaget, itu tentu saja. Gabrieli rupanya telah melewatkan sesuatu yang begitu penting dari diri istrinya. Ya, dia lupa kalau istri kesayangannya ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dan besar kemungkinan maksud dibalik perkataan Elia waktu itu adalah untuk memanas-manasi Lepita agar segera pergi memeriksakan diri ke dokter lalu mengetahui kabar bahagia ini. Sungguh, ini benar-benar sangat mengejutkan. Ada kalanya Elia terlihat sangat menderita dengan kelebihan yang dimilikinya, tapi ada kalanya juga dia terlihat begitu senang setelah menerima penglihatan tentang kebahagiaan orang-orang di sekelilingnya. Luar biasa sekali, bukan? Biasa saja kali, Kak. Kau tidak sadar ya kalau biji matamu itu sudah mau meletus? Ledek Elia sambil menyentuh pelan perut pelakor peliharaannya. Hai bayi, tumbuhlah dengan sehat, lalu jadilah menantu bibi. Oke? Plak, kau jangan sembarangan bicara ya Elia. Aku tidak akan mau berurusan denganmu. Protes Lepita dengan suara kecil. Dia kemudian maju mendekat berbisik untuk menanyakan pada Elia dari mana dia mengetahui tentang kehamilannya. Jawab jujur. Mulut ember mana yang sudah memberitahumu kalau aku sedang hamil? Cepat beritahu aku. Ya ampun Kak Lepi, kau itu sedang berbicara atau sedang meniup lubang telingaku sih? Geli sekali. Sahut Elia sambil mengusap-usap telinganya. Dia sama sekali tidak mempedulikan raut wajah Lepita yang sudah merah padam karena Elia bicara dengan suara yang cukup keras. Melihat ada yang tidak beres dengan istrinya, Reinhard pun datang mendekat. Dia kemudian menyapa Gabrieli dan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Setelah itu dia menatap Elia yang sedang tersenyum aneh kepadanya. Ada apa Elia? Kenapa kau menatapku seperti itu? Aura seorang calon ayah itu benar-benar berbeda ya Kak Iel. Lihat, wajah Dr. Reinhard begitu berseri-seri. Sepertinya matahari tidak lagi bersinar dari langit, tapi dari wajahnya. Jawab Elia usil. Hah? Ini apa yang terjadi? Lepita langsung menggelengkan kepala saat Reinhard menatapnya. Dia tahu kalau suaminya ini merasa curiga padanya karena Elia sudah mengetahui kehamilannya. Tak mau ada kesalahpahaman, Lepita segera menjelaskan pada Reinhard bahwa dia tidak membocorkan rahasia mereka pada Elia. Makhluk kecil ini tahu dari orang lain. Aku tidak mengatakan apa-apa pada pelakanton ini satu ini, Rein. Lalu dari mana Elia tahu? Bisik Reinhard keheranan. Entahlah, mungkin malaikat yang memberitahunya. Secara Elia itu kan berteman dengan semua jenis benda yang bernyawa. Itu bisa saja terjadi, bukan? Jawab Lepita asal. Sembarangan. Di saat Reinhard dan Lepita sedang sibuk menerka-nerka, di hadapan mereka Gabrieli tengah menatap dalam ke arah Elia. Entahlah, rasa ini benar-benar sangat sulit untuk dijelaskan oleh Gabrieli. Dia terlalu mencintai wanita yang tengah mengandung ketiga penerusnya ini. Maaf ya Kak, aku memang sengaja tidak memberitahumu tentang kehamilan Kak Lepi. Dia itu kan orang yang sedikit spesial di hatiku. Jadi aku tidak mau merusak kebahagiaannya. Kak Iel tidak marah kan? Tanya Elia dengan suara kecil. Sayang, tidak ada alasan untuk aku marah padamu. Justru keputusan yang kau ambil ini sudah sangat benar. Reinhard dan Lepita berhak untuk memilih bagaimana cara mereka membagi kebahagiaannya. Jawab Gabrieli. Dia lalu mengelus puncak kepala Elia dengan lembut. Aku salut padamu sayang. Kau tahu cara terbaik untuk menyikapi kelebihanmu. I love you. I love you more, Kak Iel. Leona dan Greg tersenyum melihat anak dan menantu mereka saling berbalas kata cinta.
Setelah itu mereka semua fokus melihat ke arah Reinhard dan Levita yang masih belum menyelesaikan bisik-bisiknya. Rain, mau sampai kapan kamu membiarkan kami berdiri di sini? Tanya Gabrieli penuh nada sindiran. Oh, maaf. Aku sampai lupa mempersilahkan kalian untuk masuk. Jawab Reinhard tergagap. Oh lupa, aku pikir kalian memang sengaja tidak membiarkan kami untuk masuk. Pelit sekali. Celutuk Elia. Lubang hidung Levita kembang kempis mendengar celutukan Elia. Tak tahan dengan rasa penasaran di hatinya, Levi memutuskan untuk kembali bertanya pada Elia tentang siapa yang sudah memberitahu tentang kehamilannya. Hei kau ibu hamil generasi ketiga, kau belum menjawab pertanyaanku yang tadi. Ucap Levita sambil menatap Elia penuh selidik. Katakan dengan jujur, dari mana kau mengetahui tentang kehamilanku? Atau aku tidak akan memberikan kue telinga merah yang tadi kau minta? Mau? Jelek. Elia langsung menelan ludah begitu mendengar kata kue telinga merah yang memang sedang dia idam-idamkan sejak masih dalam perjalanan kemari. Setelah itu, Elia mendongak menatap tak berdaya ke arah suaminya. Kak Il, posisiku sedang terjepit. Aku mau kue telinga merah itu, tapi aku tidak mau memberitahu Kak Levi tentang kebenarannya. Tolong aku Kak Il, nanti aku akan memberimu satu ciuman setelahnya. Levita, Elia sedang hamil, kau tidak boleh membuatnya merasa tertekan. Ucap Gabrieli sambil menahan perasaannya yang membuncah. Sungguh senang dia membayangkan imbalan yang akan diberikan oleh istrinya nanti. Hehehe. Yok, siapa juga yang sedang menekan Elia, Gabrieli? Aku itu hanya bertanya saja padanya. Hanya bertanya. Kesal Levita tak terima dituduh sedang mengintimidasi Elia. Ingin rasanya dia mencabut semua bulu yang ada di hidungnya Gabrieli. Menjengkelkan. Mengancam tidak akan memberikan kue telinga merah yang diinginkan oleh Elia. Kau pikir itu apa kalau bukan sedang menekan mentalnya? Awas saja ya kalau anak-anakku sampai kelaparan gara-gara kekejamanmu. Akan kupotong semua uang jajan yang biasa kau pakai untuk bersenang-senang. Paham? Dengan cepat Levita menarik napas kemudian menghembuskannya perlahan. Dia sedang hamil. Jadi harus bisa mengontrol emosinya jika sedang berada di dekat dua manusia gila ini. Gabrieli, baiklah. Aku akan meminta pelayan untuk membawakan semua kue yang diinginkan oleh Elia. Akan tetapi sekarang tolong biarkan Elia menjawab terlebih dahulu dari mana dia mengetahui kehamilanku. Karena selain dokter kandungan yang tadi kami datangi, tidak ada orang lain lagi yang mengetahui kabar ini. Jadi tolong kerjasamanya dengan baik ya. Ucap Levi berusaha setengah mati bicara dengan nada rendah. Padahal emosinya sedang sangat bergemuruh sekarang. Tapi demi bayinya Levita rela mengalah. Reinhard, Gabrieli, Levita, Leona dan juga Greg kini menatap seksama ke arah Elia. Sedangkan yang ditatap oleh mereka nampak menyembunyikan senyum aneh di bibirnya. Sedetik kemudian semua orang ini dibuat shock ketika jari Elia bergerak menunjuk ke arah bagian bawah tubuh Levita. Bokongmu menunggit ke atas Kak Levita, itu artinya kau sedang mengandung sesuatu di dalam rahimmu. Lihat, posisi bokongku juga sama sepertimu. Iya kan? Ya Tuhan, kuatkan aku.